Oke, kita lanjutkan ya materinya. Saya mulai dulu. Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pengantar dari PHP ya. Terakhir sampai dengan else if ya. Hari ini kita akan lanjutkan materinya dengan materi while loop ya. Kemudian terakhir nanti kita akan bahas mengenai form. Bagaimana kita berhubungan dengan form. Nah, ini mulai ke materi yang sering akan kita pakai di kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan coding. While sama else if ini adalah sesuatu yang sering saya pakai secara pribadi untuk pemrograman web, entah itu berupa website, entah itu berupa aplikasi. Coba kita share dulu materinya masih dengan menggunakan materi dari W3 School. Oke. Sudah tampak ya. Oke. Melanjutkan materi sebelumnya, kemarin sampai else if ya. Kita sekarang masuk ke materi switch. Switch ini adalah hampir sama dengan if sama else if, cuman bedanya secara memori ini lebih cepat ya daripada else if. Kalau else if semua harus dilalui dulu. Kalau switch ini bisa lompat ya, sesuai dengan pilihan kita. Nah, implementasinya seperti apa? Nanti teorinya seperti ini. Oke, switch ini digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode atau banyak pilihan atau banyak implementasi yang bisa kita eksekusi secara langsung. Nah, contoh sintaknya seperti yang ada di bawah ini. Switch, kemudian kurung buka, ini pilihannya. Switch kurung buka pilihannya. Kemudian kode yang akan dieksekusi ya, jika N itu sama dengan label 1. Kemudian break ya. Nah, kebetulan saya baru mengerjakan project yang menggunakan if switch ini. Saya tunjukkan sedikit scriptnya. Nah, saya tunjukkan sedikit scriptnya di bagian switch-nya ya. Oke. Implementasinya ada di script berikut. Nah, sudah terlihatkah? Masih proses ya. Oke. Nah, di atas sendiri ada PHP buka, kemudian session start karena saya memakai session, kemudian di bawah ada include, itu bagaimana kita memanggil file lain untuk ditempel di file kita yang sekarang. Kemudian di bawah ada switch. Nah, di bawah ada switch. Nah, switch itu inputannya adalah yang di dalam kurung, itu X ya. $X itu isinya adalah angka integer 1 sampai 3. Nah, kemudian di bawahnya itu ada case. Case itu sesuatu yang nanti menjadi bahan uji. Apakah X ya, apakah X yang berada di atas ini, dalam kurung ini sama dengan 1? Jika X sama dengan 1, maka akan memberikan umpan balik return ya.
Retun nanti kita bicara di bagian function ya. Ini kalian bahas function ya. Padahal ini switch, materi switch, tapi nanti akan kita bahas juga materi tentang function setelah ini. Jadi retun itu adalah fungsi umpan balik. Ya. Jadi misalkan kita panggil fungsi ini nanti langsung memberikan nilai ini. Beda dengan kalau kita echo. Kalau echo langsung kita tampilkan. Tetapi jika return itu mengindikasikan bahwa nilai itu nanti akan diolah kembali. Tidak langsung dicetak. Nah, di sini return small class, kemudian text warning, kemudian jurnal internasional, Copernicus, Cosset, Google Index. Kemudian saya tutup dengan titik koma. Nah, itu mengindikasikan bahwa jika nilainya case-nya adalah 1, maka isinya adalah jurnal yang pertama. Jika case-nya adalah 2, maka isinya adalah jurnal yang kedua. Jika case-nya adalah 3, maka akan mengisi ke jurnal yang ketiga. Di sini ada break, artinya ketika pilihan itu sudah ditemukan, maka tidak perlu lagi menguji yang lain. Jadi langsung di break, selesai. Jadi ini lebih memperkecil memori ya ketika kita load dari program. Kembali ke materi switch ya. Tadi itu implementasinya. Nah, bagaimana cara kerjanya tadi sudah saya ceritakan. Ini butuh sebuah variabel yang nantinya akan diuji dengan single expression. Kemudian ada break yang tidak ada di tempat saya tadi adalah default ya. Default itu kalau if hampir sama dengan else yang paling akhir, artinya itu akan menjadi nilai yang ditampilkan ketika seluruh pilihan tidak ada yang sesuai. Oke. Ini contoh lain ya. Kalau tadi contoh dari project saya, kalau ini contoh dari materinya. Ada sebuah variabel namanya wave color, ya. Wave color, kemudian diisi dengan red. Nah, di sini kemudian dibuat switch ya. Dibuat switch, kemudian ada beberapa pilihan. Jika wave color ini isinya red, maka cetak. Nah, ini langsung dicetak. Kalau punya saya tadi masih di retun, artinya masih diuji lagi hasilnya. Kalau ini langsung dicetak. Kemudian jika biru, maka seperti apa? Jika hijau, seperti apa? Kemudian ada nilai default ya. Dan nilai default yaitu maka warna yang diinputkan tidak termasuk ke dalam merah, biru, maupun hijau. Ini untuk materi switch ya. Implementasinya seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya di sini digunakan ketika kita menguji satu variabel atau satu ekspresi dengan hasil banyak pilihan. Ya, misalkan ada 100 ya, 100 pilihan diuji dengan satu variabel, atau bisa juga pengujian dengan menggunakan if. Sebenarnya hampir sama dengan menggunakan if, cuman if lebih fleksibel. Kalau di sini tidak ya, hanya simple gitu. Sebentar, saya tinggal sebentar.
Oke, lanjut. Ini implementasi dari switch ya. Kemudian kita coba melihat materi selanjutnya mengenai loop. Loop ini adalah sebuah perulangan. Loop itu perulangan. Kita bisa menggunakan while, bisa menggunakan for. Nah, nanti implementasinya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Saya rasa di materi pemrograman yang lain, algoritma pemrograman juga sudah dibahas ya. Bentar. Oke, loop. Ketika kita menuliskan sebuah kode pemrograman, ini kadangkala kita membutuhkan perulangan untuk menguji berulang kali atau menampilkan data berulang kali. Biasanya digunakan untuk apa loop ini? Biasanya yang pertama digunakan untuk membaca data dari database. Membaca data dari database. Ini harus dilakukan berulang kali, di looping sebanyak yang diinginkan. Selain itu juga digunakan untuk perhitungan yang sifatnya menggunakan Fibonacci atau perhitungan berulang. Bisa juga kalau diimplementasi website, pembuatan website ini menampilkan berita, menampilkan komentar, kemudian melakukan perhitungan rumus yang berulang. Ini biasanya saya menggunakan while. Meskipun ada satu lagi dual. Ya. Ini ada sedikit perbedaan antara while biasa dengan dual. Perbedaannya di mana? Penjelasannya adalah jika kita menggunakan while ini akan menampilkan output jika dan hanya jika kondisinya sesuai dengan yang ada di dalam while. Ini kalau kita menggunakan while. Kalau kita menggunakan do while, maka setidaknya looping tersebut akan menghasilkan satu outputan. Kalaupun syaratnya tidak terpenuhi, minimal ada satu outputan yang ditampilkan. Ya. Karena di situ ada do dulu, lakukan dulu. Jika sudah dilakukan, ternyata diuji lagi tidak sesuai, maka setidaknya sudah ada satu outputan. Itu kalau do while. Kemudian ada for. Bedanya for dengan while apa? Kalau while itu dilaksanakan, tetapi kita tidak tahu jumlahnya berapa kali diulang. Tetapi ketika kita sudah tahu, sudah menentukan mau diulang berapa kali, maka kita menggunakan for. Misalkan kita punya data karyawan sebanyak 100. Nah, di tiap data karyawan kita akan melakukan perhitungan gaji. Nah, karena kita sudah tahu jumlah datanya, maka kita menggunakan for. Tetapi jika kita belum tahu jumlah datanya, misalkan kita ngambil dari database, belum tahu jumlah datanya,
maka kita menggunakan while. Selama ada data, itu kita baca semua. Tapi kalau for, sudah kita tentukan, mau membaca data karyawan dari nomor sekian sampai sekian saja, misalkan seperti itu. Kemudian ada for each. For each ini adalah hampir sama dengan for, perulangan juga, tetapi dia lebih dikhususkan untuk memproses data yang bersifat array. Implementasinya seperti itu. Contoh-contohnya nggak ada di sini ya. Oke. Ini contoh untuk while loop ya. Ini hanya dijalankan ketika kondisinya benar. Kalau if else tadi jika benar, jika salah. Jika benar itu di if, itu outputnya apa. Tapi kalau while ini hanya menjalankan ketika nilainya benar. Penulisannya adalah while, kurung buka kondisi is true, kemudian tutup. While ini kalau orang iseng ini bisa membuat sebuah server down. Kalau ada orang iseng, while ini bisa membuat server down. Alasannya kenapa? Ketika sebuah proses itu dilakukan berulang kali dan tidak ada tanda-tanda selesai, maka memori akan terus terpakai, proses akan terus berjalan, lama-lama pasti ada yang panas di perangkatnya, entah itu dari sisi prosesor kah, memorinya kah, ya, bahkan hard disknya bisa jadi, dan bisa menimbulkan bencana teknis, ya, kebakaran atau konsleting sehingga server bisa down. Ini booming beberapa waktu lalu, ya, memanfaatkan ini digunakan untuk menyerang sebuah website dengan menanamkan sebuah while yang tak berujung sehingga servernya menjadi sibuk. Ya. Kalau servernya memiliki semacam dinding pembatas kayak firewall, kemudian di sana ada pembatasan proses. Ketika proses sudah sampai sekian persen maka dihentikan, itu nggak akan masalah. Tetapi jika sistem itu tidak ada, maka proses ini akan terus berjalan sehingga menghabiskan resource dari server. Karena kondisinya adalah while true. Jadi sebenarnya cukup kita buat while, kemudian kurawal, kita langsung kasih true gitu aja, itu akan terus berulang. Ya. Di dalamnya apa? Kalau cuma echo saja nggak masalah, dia akan echo terus. Tapi jika di dalamnya ada proses-proses lain yang lebih berat, itu bisa membuat server down. Ya. Ini contoh script dari while. Di sini sudah jelas ya. X kurang dari sama dengan 5. Sedangkan nilai awalnya adalah X sama dengan 1. Seandainya di sini ini tidak ditambahkan, maka ini akan menjadi while yang terus berulang karena nilai X tetap nilainya 1, tidak ada penjumlahan, maka secara terus-menerus while ini akan berputar tanpa ada penyelesaian. Tetapi di script ini karena $X di sini plus seperti operator yang terakhir kita bahas, plus itu berarti ditambah dengan 1, ya. $X tambah dengan 1, kemudian di looping lagi, berulang lagi, sehingga logikanya menjadi X yang pertama apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya iya, maka cetak. Kemudian ditambah 1, X sekarang jadi 2, diuji lagi apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka cetak lagi.
maka ini akan berhenti ketika nilai X sama dengan 5. Otomatis output ini adalah nanti the number is 1, 2, 3, 4, dan sampai dengan 5. Tidak sampai dengan 6. Karena berhenti di X kurang dari sama dengan 5. Ketika X sudah mencapai 6, maka while ini sudah tidak menjalankan lagi prosesnya. Oke. Kemudian juga sama dengan ini, kira-kira silakan dianalisa, kira-kira outputnya seperti apa. Nilai berapa yang dicetak? Silakan diisi di komen jawabannya. Silakan dianalisa, saya coba tes. Silakan isi di komen untuk jawabannya, kira-kira outputnya apa? Angka berapa saja yang dicetak? Oke. 10, 20, sampai 100. Oke. Ada lagi selain Mas Dina, Mas, yang punya jawaban selain Mas Dimas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai dengan 100. Ada jawaban lain? Ada? Silakan. Belum? Oke. Secara teori memang jawaban Mas Dimas benar ya. Tetapi masih ada yang kurang ya, secara teori ya. Karena nilai awal dari X adalah 0, sedangkan 0 itu juga kurang dari 100, maka X itu harusnya yang nilainya 0 ini juga dicetak. Ya. Jadi nilainya itu mulai dari 0, 10, ya, 20, 30, dan seterusnya. Itu yang dicetak ya, sampai dengan 100. Jadi jawabannya benar, tapi ada yang kurang, Mas Dimas. Nilai 0 harusnya juga dicetak. Jadi 0, 10, sampai 100. Karena ini plus sama dengan 10, maka ditambahkan 10. Mulai dari 0 tambah 10 jadi 10, 10 tambah 10 jadi 20, dan seterusnya. Oke, ini penggunaan dari while. Oke, kemudian lanjut di penggunaan do while. Langsung ke sinteksnya. Di sini ada do dulu, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, baru while. Ya, penulisannya agak sedikit berbeda. Kalau tadi while, kurung kurawal buka, sekarang do dulu, kurung kurawal buka, baru setelahnya ada while condition. Contoh implementasi, X sama dengan 1, kemudian cetak dulu. The number is $X. Kemudian baru X plus plus. Baru di sana di bawah ada while kondisi X kurang dari sama dengan 5, maka cetak hasilnya. Ini kalau kita asumsikan outputnya berapa? Outputnya adalah mencetak angka 1 dulu, kemudian tambah X plus plus berarti 2, 2 X plus plus berarti 3, 3 X plus plus berarti 4, 4 X plus plus berarti 5, kemudian 5 X plus plus berarti 6. Pertanyaannya,
outputnya jadinya berapa? Siapa yang bisa menduga? Silahkan tulis di chat. Satu sampai 5 saja, Mas Dika. Yang lain ada? Oke, Mas Dika menjawab 1 sampai 5 saja yang dicetak. Secara teori, karena di sini ada do, ya, maka jalankan dulu, baru diuji. Maka pasti ada satu nilai lebih. Nanti kalau tidak percaya silahkan dicoba ya, Mas Dika. Di sini nilai X sama dengan 1 ya. Kemudian do, cetak dulu. The number is 1. Kemudian ditambah 1 jadi 2. Terus sampai ketemu nilai X sekarang itu adalah 5. Ya. Nilai X sama dengan 5. Diuji apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka terus dilanjut loop-nya. Nah, kemudian di sini ada sekarang 6. Karena X plus ya 6. Dijalankan dulu. X-nya sama dengan 6. Baru diuji lagi apakah X sama dengan 6 kurang dari sama dengan 5. Jika tidak, maka hentikan. Nah, ini kalau dicetak outputnya 1 sampai 5 katanya Mas Dika. Nanti silakan dicoba. Seandainya yang diuji adalah X lebih dari 5 sama dengan 5, ini dirubah jadi X sama dengan lebih dari sama dengan 5, maka setidaknya dia akan mencetak satu kali, yaitu the number is 1. Gitu ya. Oke, lanjut Mas Dika, jawabannya insya Allah tepat 1 sampai 5. Nanti silakan dicoba. Nah, beda lagi dengan ini. Nah, dengan ini, kalau X sama dengan 6, kemudian do, ini jelas kalau diuji 6 itu tidak memenuhi syarat, tetapi karena di sini ada do, maka setidaknya dia akan dicetak satu kali, the number is 6. Kalau yang di atas tadi normal, kalau ini abnormal, tetapi masih ada outputan yaitu the number is 6. Ini kalau pakai do while. Kemudian ada for. For tadi disampaikan bahwa for itu adalah sesuatu yang kita sudah ketahui batasannya berapa. Maka di sini ada perulangan berapa kali, kemudian test counter, evaluasi untuk penjumlahan penambahan sehingga menentukan bahwa itu true or false. Kemudian ada increment counter atau penjumlahan satu persatu. Skripnya seperti apa? Seperti ini. Ya, for pertama inisialisasi nilai X, kita kasih nilai pertama adalah 0. Kemudian syaratnya apa untuk menentukan true or false-nya adalah $X kurang dari sama dengan 10. Berarti kita sudah tahu batasannya berapa data yang mau ditampilkan. Kita tampilkan 10. Jika nilai X itu masih kurang atau sama dengan 10, maka lanjutkan untuk mencetak. Sedangkan X plus di sini adalah increment-nya, penjumlahannya satu per satu. Ini implementasi dari for.
Saya biasa menggunakan for ini untuk perulangan yang sudah saya ketahui jumlahnya untuk perhitungan rumus biasanya. Terutama nanti teman-teman bagi yang teman-teman mengambil tugas akhir atau studi kasus aplikasi forecasting atau aplikasi untuk sistem pendukung keputusan. Nanti pasti berhubungan dengan rumus dan for ini akan sering digunakan. Terakhir saya menggunakan for ini untuk perhitungan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode TOPSIS ya. Ini contoh lagi. Kalau ini contoh kasus tadi plus, ini plus 10 sama dengan well tadi. Saya rasa bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab setelah ini. Kemudian for each loop ini digunakan biasanya untuk ini perulangan yang berkaitan dengan data array. Penulisannya seperti ini. Kita coba langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, di sini saya punya data array. Saya simpan ke dalam variabel color. Array isinya red, green, blue, yellow. Kemudian for each $colors, ini nama variabel array-nya. Kemudian as value, kita cetak value-nya. Nah, value otomatis dia akan mencetak red, green, blue, yellow. Implementasinya untuk apa? For each ini biasa saya gunakan untuk looping dari database. Hasil dari query membaca database itu saya masukkan ke dalam variabel array. Kemudian dari variabel array tersebut baru saya olah ya. Sudah beberapa kali saya uji coba ketika saya melakukan perulangan langsung dengan membaca database ya. Artinya dengan query, kemudian saya masukkan while perulangan dengan membaca database, maka itu akan membebani server terutama di load halamannya. Proses akan semakin lama. Beda kalau saya ambil datanya keseluruhan, saya masukkan ke dalam array, maka saya di situ hanya memproses variabel ya, variabel array yang saya proses. Maka itu jauh lebih ringan daripada kita membaca, mengolah langsung dari database ya. Ini salah satu teknik ya untuk mempercepat loading halaman. Ini contoh lain. Kalau kita ingin mencetak biasanya ini untuk array 2 dimensi ya. 2 dimensi, katakanlah saya punya sebuah tabel pattern, tabel nama dan umur. Tabel nama dan umur. Di dalam satu tabel, di situ ada 2 field, yaitu nama, kemudian umur. Berarti ada 2 data di sana. Nah, untuk mencetak nama dan isinya, tahun umurnya, maka saya menggunakan for each ini, salah satunya dengan nama variabel array-nya, kita terjemahkan ke dalam variabel x untuk mendapatkan nilai awalnya, kemudian val untuk mendapatkan isinya. Ini contoh kalau menggunakan array 2 dimensi. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan dulu, nanti kita bahas setelah sesi materi. Break continue, ini biasanya digunakan untuk switch ya, switch. Di situ ada break, ada continue. Contoh di sini ada break ya. Bisa juga digunakan untuk for. Di sini ada for x sama dengan 0, x kurang dari 10, x plus plus.
Jika X sama dengan 4, maka break. Kemudian di dalamnya ada lagi echo the number is X. Nah, ini kalau dicetak hasilnya, maka dia hanya akan berhenti sampai dengan nilai X sama dengan 4. Artinya yang dicetak adalah 0, ya, 0 akan dicetak dulu karena nilai awal 0, kemudian 1, 2, 3. Ketika sudah sampai 4, maka dia memenuhi syarat ini, maka dia akan break, selesai. Otomatis yang keempat ini tidak akan dicetak. Yang dicetak adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, nanti silakan dicoba implementasinya. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi itu adalah break untuk menghentikan proses. Kalau yang sekarang adalah continue untuk melanjutkan proses. Nah, scriptnya seperti apa? Continue seperti ini. Kalau ini dijalankan, dia akan secara otomatis hampir sama dengan ini. Kalau ini tidak ada, maka akan dicetak semua. Maka outputnya adalah 0 sampai dengan 9. Karena di sini tidak sama dengan 10, tapi kurang dari 10. Oke, ini untuk break continue di for, kemudian di while loop juga terjadi seperti itu, break continue, kemudian rata-rata sama. Di while juga bisa digunakan seperti itu. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah mengenai sebuah fungsi. Ini kelebihan dari PHP sebenarnya adalah dari sisi fungsi ini. Banyak bahasa pemrograman juga memiliki script untuk fungsi, function. Di Pascal pun ada function, di C++ juga ada function, di Java juga ada function, di PHP juga ada function, dan ini menjadi unggulan di PHP. Keunggulan utama dari PHP di sini adalah function-nya. Di PHP memiliki lebih dari 1000 built-in function, artinya fungsi yang sudah dideskripsikan oleh PHP yang kita tinggal pakai. Kita tidak perlu tahu isinya seperti apa, tapi kita tinggal pakai. Ya. Termasuk yang kemarin kita bahas mengenai strlearn, ya, untuk string, kemudian substr untuk substring. Itu semua adalah function yang dimiliki atau built-in dari PHP-nya. Meskipun kita sendiri juga bisa membuat fungsi sendiri dengan script seperti yang saya contohkan di awal tadi. Ada function, kemudian nama function, kemudian baru kodenya, diawali kurung rawal buka, ditutup rawal tutup, seperti ini. Oke, ini contoh function untuk mencetak huruf, mencetak kalimat. Cukup kita panggil namanya saja, write msg, ya, write message. Ini otomatis akan memanggil fungsi ini dan mencetak ini. Gunanya untuk apa? Implementasinya seperti apa? Function ini implementasinya adalah ketika kita akan membuat sebuah perintah atau coding yang nantinya kita gunakan berulang kali. Misalkan rumus, ya, rumus menghitung bola. Nah, yang akan kita hitung bolanya ada 100 misalkan. Luasnya seperti apa? Bola A, bola B, bola C, sampai bola yang ke-100. Kalau kita membuat rumus satu-satu, di setiap perulangan kita membuat rumus lagi, maka itu menjadi mungkin secara simpel tidak akan membuat efek, tidak akan memberikan efek.
Tapi ketika program kita sudah semakin besar, maka jumlah dari skrip itu pun akan berpengaruh ya. Panjang dari skrip itu akan berpengaruh. Maka dengan menggunakan function akan menjadi lebih simpel. Kegunaannya sesuai dengan manfaatnya. Dan dapat kita gunakan berulang kali. Ini function argumen. Argumen adalah sebuah informasi yang kita masukkan ke dalam fungsi untuk dilakukan operasi selanjutnya. Argumen ini bisa berupa teks, bisa berupa integer, bisa berupa string, umumnya berupa variabel. Contoh, ya. Di sini function name variabel name. Kemudian di sini family name dimasukkan sebuah string. Maka isi dari string ini, Jani ini akan dilempar ke variabel fname. Kemudian baru dicetak di sini. Konsepnya seperti itu untuk function. Implementasinya seperti apa? Di hari Rabu kita coba bermain-main dengan function ya. Dengan studi kasus tertentu, bagaimana kita menyelesaikan kasus tertentu dengan menggunakan function. Untuk argumen di dalam sebuah fungsi itu bisa lebih dari satu. Bahkan ada argumen yang sifatnya default ya. Kalau kosong tidak ada isinya maka kita isi apa? Itu dari sisi argumen atau parameter dalam sebuah fungsi. Kemudian tipe data. Tipe data berarti kita memaksa sebuah inputan harus sesuai. Coba kita perhatikan di sini 5 add number 5 di situ langsung ditransfer ke integer. Kemudian sedangkan yang kedua adalah gabungan antara angka dan huruf yaitu 5 days ya. 5 days. Itu akan dilempar ke integer 5 dan menghasilkan nilai 10. Karena yang diambil hanya integernya. Kita lihat operasinya, bahwa di operasinya adalah return A plus B. A plus B. Maka yang akan hanya diambil adalah 5 saja yang akan diambil. Maka ketika A yang isinya adalah 5, ditambah dengan B yang isinya adalah 5 days, yang diambil hanya integernya yaitu 5 saja, sehingga menghasilkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Nanti kalau masih bingung silakan bertanya. Oke. Itu strict ya. Declaration. Ada strict type declaration. Kalau kita sudah tentukan di sini strict type declaration adalah 1, maka apapun yang dihasilkan di situ harus benar-benar sesuai. Ya. Kalau di sini diminta integer, maka tidak boleh diisi dengan string, meskipun di dalamnya ada integernya. Maka dia harus integer, harus sama-sama integer. Itu kalau ada declare strict type sama dengan 1. Implementasinya seperti apa? Di dalam pemrograman, ketika kita ingin membuat sebuah perhitungan rumus
Dan untuk menghalangi mencegah terjadinya error di rumus kita, maka kita harus meyakinkan bahwa semua yang diinput itu memiliki tipe data yang sesuai dengan kebutuhan dari proses kita. Kalau butuhnya integer sama integer, maka ya harus ada 2 integer yang diinputkan. Jangan sampai ada integer dan string. Oke, itu untuk strict type ya. Selain itu juga kita bisa menentukan, membatasi fungsi itu parameternya harus sekian. Artinya kayak contoh seperti ini, maka di sini yang hanya dijalankan adalah nilai yang integer. Jika tidak ada isinya, maka dia akan diisi dengan 50. Contoh kayak script yang sekarang ya. Script yang sekarang ini, yang atas sudah ditentukan, yang awal, bahwa nilainya adalah 50, 135, 80. Tetapi jika seperti ini, kosong, maka dia akan diisi default, nilainya adalah 50. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi jika tidak ada seperti ini hanya integer min hex gitu aja tanpa ada sama dengan 50, maka fungsi yang ini pasti akan memunculkan pesan kesalahan karena harus ada nilainya. Seperti itu. Nah, function return, ya, seperti yang saya contohkan di awal, di script saya, di situ ada function, kemudian ada return. Ya. Return itu artinya memberikan nilai balik, di mana nilai balik itu akan diproses kemudian, entah itu mau langsung dicetak, entah itu nanti akan diproses lagi, dijumlahkan, atau diproses dikalikan dengan variabel yang lain. Contoh seperti ini, echo 5 tambah 10, di sini masuk ke fungsi sum 5,10 masuk ke sini, integer, kemudian z sama dengan x plus y, return z, maka output dari ini nanti adalah $z yang isinya adalah 5 ditambah dengan 10. Kemudian ada return type declaration. Langsung ke contohnya biar lebih mudah. Return type declaration mewajibkan atau mengindikasikan bahwa fungsi tersebut outputnya akan berupa nilai float. Ya. Ketika 1,2 ditambah 5,2, outputnya pasti float. Pasti float ya. Artinya nanti nilainya adalah 6,4. Nah, berhubung di sini ada declare restrict, maka kita tidak mungkin memasukkan nilai integer di sini. Tetapi jika declare restrict-nya kita hilangkan, ya, atau kita buat 0, maka kita bisa saja menginputkan ini dengan angka 5, ya, tetapi nanti hasilnya adalah 6,2 karena di sini sudah ditentukan bahwa outputnya harus berupa float. Oke. Kalau ini outputnya integer, harus integer. Meskipun di sini inputnya adalah float 1,2, 5,2, outputnya adalah 6,4 karena di sini ditulis integer, maka outputnya adalah 6.
yang di belakang koma akan dihilangkan. Oke. Passing argument by reference. Parsing argument, kita lihat contohnya. Di sini ada function add 5, tambahkan dengan 5. Di situ ada n dollar value. Nilai angka 6 itu diisi dengan 2, kemudian add 5, 6, kemudian echo 6. Yang pertama isinya adalah 2, ketika kita panggil fungsinya, maka fungsi tersebut akan menambahkan dengan 5, value plus sama dengan 5, hasilnya adalah 7. Nah, efeknya dari n ini apa? Sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Ya, karena ketika kita jalankan langsung, value itu 2, maka 2 diisi dengan plus sama dengan 5, hasilnya akan menjadi 7 harusnya. Tetapi dengan penambahan n ini adalah hampir sama dengan kalau kemarin kita belajar variabel statik ya. Variabel statik. Hampir sama dengan itu, maka ini adalah variabel baru diisi dengan variabel lama ditambahkan dengan 5. Nantinya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sangat jarang dipakai, kecuali kita menemukan sebuah kasus yang mengharuskan kita mencari metode tercepat bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Array. Array tadi sudah sempat kita singgung ya. Ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi. Kalau ada variabel array seperti ini, kita bisa mencetaknya dengan nama array-nya, kemudian indeks keberapa yang mau kita cetak. Kalau kita kasih nilai 0, berarti dia akan mencetak nilai indeks ke 0, yaitu Volvo. Indeks ke 1, yaitu BMW. Indeks kedua adalah Toyota. Itu kalau 1 dimensi. Ini bedanya apa itu variabel, apa itu array ya. Kalau variabel, satu variabel hanya bisa mengisi satu data. Tapi kalau variabel array itu bisa mengisi banyak data. Bayangkan kalau misalkan kita punya 50 jenis motor, maka kita harus buat variabel motor mobil 1, mobil 2, mobil 3 sampai mobil ke 100. Nah, tetapi dengan menggunakan array ini lebih simpel. Ya. Nah, ini kalau di sini jauh lebih gila lagi karena contohnya adalah 300 ya. Kalau kita cuma punya 1 atau 2 atau 3 nggak masalah. Kalau 300 ya, berarti kita bikin 300 variabel. Nah, itu yang bisa disimpulkan dengan membuat satu variabel yang isinya banyak. Tipe dari array ada indexed array, ada associate array, ada multidimension array. Kalau indexed array ya seperti yang tadi 0, 1, 2, biasanya digunakan numerik ya untuk indexed. Kemudian kalau associate itu berarti ada field, ada 2 field. Kalau tabel itu ada nama field, kemudian ada isi field ya. Kemudian ada multidimensi jika array-nya lebih dari 2 dimensi. Ini contoh salah satu fungsi yang bawaannya PHP yaitu count untuk menghitung jumlah dari array. Isinya ada berapa? Ini outputnya ada 3. Kemudian untuk mempelajari array lebih lanjut, kita bisa masuk ke PHP Array Reference. Karena terlalu banyak materinya, nanti silakan dicoba pelajari untuk array ini.
Saya tekankan lagi, kita tidak harus menguasai semua, cukup mengetahui. Tapi ketika nanti di perjalanan kita membuat sebuah coding, kemudian menemui masalah, nah kita bisa tahu solusinya ada di mana, seperti itu. Ini indexed array. Indexed array itu tadi waktu mendefinisikan kita bisa langsung tadi membuat nama variabel, kemudian array, kemudian isinya apa, bisa juga dengan menuliskan seperti ini. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, seperti apa. Hampir sama kayak ini ya. Kalau tadi langsung ke indeksnya yang kita isi, kalau ini isinya lebih simpel menjadi satu baris seperti ini. Looping, ini pakai for ya, atau for each. Kalau kita sudah tahu isi dari array-nya dengan cara pakai count tadi, kita bisa menggunakan for. Tapi jika isinya belum kita ketahui, kita bisa menggunakan for each. Oke. Lanjut. Associate array. Associate array ini adalah array 2 dimensi, di mana ada nama field, kemudian ada isinya. Ini kalau saya terjemahkan tabelnya namanya tabel umur. Tabel umur ada field nama, kemudian field umur. Ini 2 dimensi, hampir sama. Kita juga bisa menggunakan indeks ya. Kalau seperti indeks ke 0, 1 sama 2. Terus ini juga indeks ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Pemanggilannya sama. Kemudian ada for each ya. Seperti tadi for each sudah ada contohnya. Nanti tinggal kita uji coba aja di perjalanan seperti apa. Ada multidimensi. Multidimensi ini biasanya array dimensi 2, dimensi 3, atau bahkan lebih. Kalau seperti ini disebut sebagai data 2 dimensi. Ada field, ya, ada field, ada isi. Nah, ini nama, kemudian stock, kemudian sort ini menjadi multidimensi, atau dalam bahasanya adalah array 2 dimensi. Nah, seperti ini. Biasanya kalau melalui database, kita pasti melibatkan array lebih dari 1 dimensi. Pemanggilannya indeks yang pertama ke berapa, indeks yang kedua ke berapa. Panjang ya ini materinya, saya kira sampai ke form. Tapi ternyata kayaknya terlalu berat nanti kalau saya tambahkan sampai ke form. Oke, sementara mungkin sampai array ya. Sampai array, ini pun ada sorting array. Nah, ini ada beberapa fungsi bawaan yang membuat PHP lebih powerful dibanding bahasa yang lain. Sudah ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan. Kalau sebelumnya di materi algoritma itu kadang kita banyak dikasih kasus ya, diberi kasus bagaimana cara mengurutkan data yang ada di dalam array. Kita pasti akan menguji satu persatu. Mengurutkan dari yang terkecil atau mengurutkan dari yang terbesar. Tetapi dengan menggunakan fungsi yang ada di PHP yaitu sort ya, di sini akan otomatis mengurutkan dari yang terkecil, kemudian ada rsort mengurutkan dari yang terbesar, kemudian assort ya, associative array in ascending order, kemudian mengikuti juga value di dalamnya, kemudian ksort itu asosiatif juga, cuman dia ascending order, kemudian according to the key, kemudian artsort, kemudian krsort ya. Ini
hanya berbeda di 1 dimensi atau 2 dimensi. Contoh, nah, 4, 6, 2, 2, 2, 11, kalau kita kasih sort, nanti akan urut menjadi 2, 4, 6, 11, 2, 2. Itu mungkin implementasi dari materi array hari ini. Untuk form kayaknya di pertemuan ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat atau yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa nanti mengisi presensi di Elina. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Kita coba implementasikan materi hari ini. Nanti sambil dibaca-baca atau bisa menyimak lagi pembahasan materi hari ini yang mungkin nanti akan saya upload di YouTube dan di-share di Elina. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut di hari Rabu. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.